Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Cikal Sumigar. Seperti yang sudah kalian baca di judul dan thumbnail video saya kali ini, saat ini saya akan berbagi informasi alasan kenapa pengajuan pinjaman kalian itu sering ditolak oleh aplikasi pinjaman online. Karena hampir di semua video yang saya upload tentang pembahasan pinjaman uang online, ada yang berkomentar, "Bang, kenapa pengajuan saya itu sering ditolak oleh aplikasi pinjaman online?" Nah, yang perlu kalian ketahui, faktor pinjaman kalian ditolak itu ada banyak hal. Namun ketika kalian gagal meminjam atau pinjaman kalian tidak di-ACC oleh aplikasi pinjaman online, seringkali yang kalian salahkan itu adalah aplikasi pinjaman online. Padahal letak kesalahan itu ada di diri kalian masing-masing. Untuk itu, biar kalian tidak gagal paham dan agar pinjaman kalian bisa di-ACC oleh aplikasi pinjaman online, di sini saya akan berbagi informasi yang saya dapatkan dari seorang finance aplikasi pinjaman online, yaitu aplikasi Maucash. Dan di sini kita akan lihat apa saja penyebab pinjaman kalian bisa ditolak oleh aplikasi pinjaman online. Nah, di sini saya sudah siapkan videonya, jadi langsung saja kita lihat apa saja penyebab kenapa pinjaman kita itu bisa ditolak oleh aplikasi pinjaman uang online. Nah, buat kalian yang belum tahu aplikasi Maucash, jadi aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman uang online yang sudah memiliki izin OJK dan AFP, serta aplikasi ini juga sudah di-download lebih dari 1 juta orang. Hai sahabat Maucash, kenalin nama gue Adli dari tim Finance Maucash. Di video kali ini, gue akan ngebahas alasan kenapa pengajuan online kamu sering ditolak. Nah, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali gabung ke channel YouTube saya, kalian bisa bantu saya dengan klik tombol subscribe, serta nyalakan loncengnya, agar ketika saya upload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Oke, sekarang kita lanjut. 1. Data dan dokumen yang kamu berikan itu tidak lengkap atau tidak asli. Nah, inilah yang selalu saya jelaskan di channel YouTube saya. Ketika kalian ingin mengajukan pinjaman uang online, data-data yang kalian masukkan ke dalam aplikasi itu harus benar sesuai dengan data diri kalian. Jangan ada yang dipalsukan, mulai dari data KTP, kemudian alamat tempat tinggal kalian, kemudian kontak darurat kalian, itu jangan ada yang dipalsukan. Contoh banyak yang saya dapati ketika mereka ingin mengajukan pinjaman uang online dan mereka mengisi data. Mereka sudah mengisi data, misalkan nama lengkap itu sudah benar sesuai KTP, tapi nomor NIK mereka itu dirubah. Jadi ada yang dipalsukan. Dengan berbagai alasan, saya juga tidak tahu kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Kemudian ada juga data yang mereka palsukan, misalkan data tempat tinggal mereka. Contoh misalkan mereka tinggal di Manado, kemudian mereka memasukkan alamat tempat tinggal mereka misalkan di Makassar. Nah, ini juga menjadi faktor kenapa pinjaman kalian itu bisa ditolak. Kemudian nomor kontak darurat. Nah, kebanyakan aplikasi pinjaman uang online meminta kalian untuk memasukkan kontak darurat kalian. Nah, kebanyakan juga yang diminta itu kontak orang tua ataupun saudara. Ada juga kontak teman ataupun teman kerja, tapi kebanyakan yang menjadi pilihan pertama itu kontak orang tua dan kontak saudara. Nah, di sini karena banyak juga yang takut jika orang tua mereka tahu ataupun saudara mereka tahu mereka mengajukan pinjaman uang online, makanya mereka memasukkan nomor yang salah. Nah, ini juga yang menjadi faktor kenapa pengajuan pinjaman kalian itu bisa ditolak, seperti yang dijelaskan oleh orang finance ini. Kita lanjut. Biasanya, layanan pinjaman online akan meminta konsumennya untuk mengunggah data dokumen yang asli seperti iktp, npwp, dan slip gaji. Tapi, kalau kamu mengunggah data dokumen yang palsu, pinjaman kamu pasti akan ditolak. Nah, benar kan? Pinjaman kalian akan ditolak ketika kalian memasukkan data yang palsu. Nah, di sini kita lihat solusinya. Kita akan lihat solusinya. Siapkan semua dokumen yang diminta dalam format foto atau scan. Ingat, gunakan dokumen yang asli, karena sistem bisa mendeteksi jika dokumen yang kamu gunakan atau yang kamu unggah itu tidak asli atau kamu palsukan. Dan pastikan juga dokumen yang kamu unggah itu jelas dan tidak buram. Nah, ini juga yang harus kalian garis bawahi. Walaupun kalian sudah memasukkan data yang benar, kemudian lengkap, tapi misalkan foto KTP kalian ataupun foto selfie kalian itu buram, tidak jelas, itu juga akan menjadi faktor pinjaman kalian itu bisa ditolak. Kita lanjut. 2. Data riwayat kredit yang buruk. Teman-teman tahu nggak apa itu data riwayat kredit? Riwayat kredit
Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, jadi di sini untuk data riwayat kredit itu mencakup mulai dari riwayat kredit di aplikasi pinjaman uang online yang lain. Misalkan kalian sudah pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online yang lain, kemudian riwayat pembayaran kalian buruk mulai dari terlambat bayar ataupun sampai tidak bayar, itu juga menjadi faktor kenapa pengajuan pinjaman kalian itu bisa ditolak. Kemudian riwayat kredit mulai dari kredit kendaraan ataupun kredit elektronik itu juga bisa dideteksi oleh aplikasi pinjaman uang online, karena kebanyakan aplikasi pinjaman uang online yang sudah memiliki izin itu sudah bekerja sama dengan OJK dan AFPI, yang setiap data-data kalian yang pernah mengajukan kredit di aplikasi yang lain itu sudah ada di mereka. Jadi akan ketahuan jika kalian pernah telat bayar ataupun gagal bayar. Kita lanjut. Adalah rekam jejak pinjaman yang pernah kamu lakukan, baik itu di bank ataupun di penyedia layanan pinjaman lainnya. Karena hampir 50% pinjaman yang ditolak diakibatkan nasabah memiliki histori kredit yang buruk. Nah, kalian lihat di sini, hampir 50% pengajuan nasabah yang riwayat kreditnya buruk itu akan ditolak oleh aplikasi pinjaman uang online. Karena tidak mungkin mereka mengambil risiko terhadap nasabah yang memang sudah jelas riwayat kreditnya mereka itu sudah sangat buruk. Jika pada riwayat pinjaman sebelumnya kamu suka nunggak atau bahkan tidak membayar hutang, maka otomatis data riwayat kredit kamu akan jadi buruk. Solusinya, agar pinjaman kamu disetujui, maka sebelum kamu mengajukan pinjaman, pastikan kamu memiliki daftar riwayat kredit yang baik. Salah satunya dengan cara kamu selalu membayar hutangmu tepat waktu, guys. Nah, jadi di sini mereka memberikan solusi agar pengajuan pinjaman kita itu bisa disetujui walaupun riwayat kredit kita buruk, tapi kita juga bisa memperbaiki riwayat kredit kita. Contoh, misalkan kalian ada aplikasi pinjaman uang online ataupun ada kredit kalian yang tidak dibayar, saran dari saya kalian bayarkan saja, karena tidak minta-minta ketika kalian perlu uang dan kalian ingin mengajukan pinjaman uang online. Walaupun misalkan contoh di pinjaman kalian atau di kredit kalian sebelumnya itu hanya di bawah 1 juta, yang secara tidak langsung itu hanya uang yang sangat kecil menurut saya, karena dengan uang 500 ataupun 1 juta rupiah kemudian membuat riwayat pembayaran kalian itu buruk, itu akan merugikan diri kalian masing-masing. Makanya saran dari saya, kalian bereskan pinjaman kalian ataupun kredit kalian yang menunggak, agar ketika kalian mengajukan pinjaman uang online itu tidak akan menjadi penyebab pengajuan pinjaman kalian itu akan ditolak. Kita lanjut. Ya, tidak memenuhi persyaratan. Umumnya persyaratan yang diminta. Nah, di sini faktor juga pengajuan kalian bisa ditolak itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, makanya seringkali saya jelaskan, ketika kalian ingin mengajukan pinjaman uang online, kalian harus baca terlebih dahulu syarat-syarat yang diberikan oleh aplikasi pinjaman uang online. Jangan kalian tidak baca, kemudian kalian sudah mengajukan pinjaman, kemudian ditolak, kalian akan menyalahkan aplikasi pinjaman uang online tersebut. Padahal kalian sendiri yang tidak baca persyaratan apa saja yang diminta oleh aplikasi pinjaman uang online agar pinjaman kalian akan disetujui. Adalah yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia 21 sampai dengan 55 tahun. Yang ketiga, memiliki kartu identitas berupa KTP asli. Yang keempat, memiliki pekerjaan atau penghasilan. Nah, ini yang dijelaskan oleh orang finance ini merupakan syarat umum yang diberikan oleh semua aplikasi pinjaman online. Yang pertama itu WNI, kemudian sudah berusia 21 tahun dan maksimalnya 55 tahun, kemudian memiliki KTP. Nah, untuk KTP di sini saya garis bawahi memiliki KTP, tapi KTP yang elektronik atau biasa disebut sebagai iKTP. Kalau kalian tidak memiliki iKTP, kalian tidak bisa mengajukan pinjaman uang online. Selanjutnya, memiliki pekerjaan dan penghasilan. Karena bagaimana mungkin kalian mengajukan pinjaman uang ketika kalian tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan. Contoh, walaupun kalian tidak memiliki pekerjaan di kantor ataupun pekerjaan tetap, tapi kalian memiliki penghasilan, contoh kalian bisa kerja harian atau ada usaha yang kalian tekuni. Karena bagaimana mungkin kalian mengajukan pinjaman uang sedangkan kalian tidak memiliki penghasilan.
logikanya kalian akan bayar dengan apa pinjaman kalian itu. Makanya di sini mereka juga memberikan persyaratan harus memiliki pekerjaan atau penghasilan. Penghasilan itu yang seperti saya jelaskan tadi, tidak harus pekerjaan tetap, pekerjaan harian juga sudah bisa, ataupun kalian memiliki usaha kecil-kecilan itu pasti bisa. Kita lanjut. Jika kamu belum memenuhi persyaratan di atas, maka otomatis pinjaman kamu tidak akan disetujui. Solusinya, pastikan saat mengajukan pinjaman, kamu sudah memenuhi persyaratan kriteria yang diminta. 4. Domisili kamu berada di luar area layanan pinjaman. Nah, ini juga yang menjadi faktor kenapa pengajuan kalian itu ditolak oleh aplikasi pinjaman online. Karena kebanyakan orang ketika sudah menginstal aplikasi, seperti yang saya jelaskan tadi, mereka tidak membaca persyaratan ataupun ketentuan yang ditetapkan oleh aplikasi pinjaman online, seperti domisili di luar jangkauan. Saya kasih contoh di sini, misalkan aplikasi Maucash. Mereka hanya melayani pinjaman untuk daerah Jawa, Sumatera, kemudian Bali, Papua, Kalimantan misalkan. Dan untuk Pulau Sulawesi itu mereka tidak layani karena mungkin ada alasan berbagai hal sampai mereka tidak melayani pinjaman di Pulau Sulawesi. Contohnya di pulau saya tinggal di Sulawesi Utara, di Kota Manado. Nah, mereka tidak layani, kemudian saya mengajukan pinjaman uang di aplikasi Maucash. Akan secara otomatis itu ditolak oleh aplikasi Maucash karena sudah jelas domisilinya di luar dari jangkauan mereka. Kita lanjut. Umumnya, tidak semua wilayah di Indonesia dilayani oleh aplikasi pinjaman online. Jadi, jika kamu berada di luar area layanan, otomatis pinjaman kamu akan ditolak, guys. Pastikan sebelum mengajukan pinjaman, domisili kamu berada di area layanan yang dilayani oleh pinjaman online kamu, guys. Nah, di sini saya akan lebih perjelas. Untuk solusinya, jika kalian misalkan sudah install aplikasi pinjaman uang online, contohnya misalkan Maucash, kemudian daerah kalian tidak dilayani, kalian coba cari aplikasi yang lain yang memang melayani daerah kalian. Karena buat apa kalian mengajukan pinjaman uang di aplikasi yang memang jelas tidak akan memberikan kalian pinjaman. Makanya di sini saya berikan solusi, kalian cari aplikasi yang memang bisa melayani daerah kalian atau domisili yang kalian tinggali. Kita lanjut. Penolakan pinjaman juga bisa terjadi karena nomor telepon yang kamu berikan tidak bisa dihubungi. Biasanya penyedia layanan. Nah, kalau yang ini saya juga tidak terlalu setuju ya untuk persyaratan yang ini. Karena seringkali juga banyak yang berkomentar di channel YouTube saya. Ketika mereka sudah mengajukan pinjaman, mereka sudah memberikan data yang benar, data yang lengkap, dan tidak semua aplikasi pinjaman uang online itu ketika kalian sudah mengajukan pinjaman, mereka akan langsung menghubungi kalian dalam waktu misalkan 2 menit, 5 menit, atau 10 menit. Karena ada beberapa aplikasi yang akan menghubungi kalian itu dalam waktu 30 menit, 1 jam, atau bahkan sampai 24 jam. Dan ada juga yang pernah saya dapati, mereka menghubungi dalam waktu kurang lebih 2 hari. Jadi, untuk syarat yang ini saya tidak terlalu setuju karena misalkan kalian sudah memasukkan data yang lengkap, data yang benar. Kemudian kalian sedang bekerja, tidak memegang handphone, dan mereka menghubungi kalian. Otomatis kalian tidak bisa mengangkat telepon dari mereka, atau misalkan handphone kalian mati. Otomatis ketika mereka telepon, itu tidak akan tersambung, dan mereka akan menganggap nomor kalian itu tidak bisa dihubungi. Dan kebanyakan aplikasi pinjaman uang online ketika sudah menghubungi nomor kontak kalian dan tidak bisa dihubungi, mereka akan langsung otomatis menolak pinjaman kalian. Nah, saran dari saya, ketika mereka aplikasi pinjaman uang online sudah menghubungi pihak yang ingin meminjam, dan pihak yang ingin meminjam itu tidak bisa mengangkat telepon ataupun nomor mereka tidak aktif, jangan langsung ditolak. Terlebih dahulu berikanlah pesan di aplikasi. Contoh, ketika saya buka aplikasi pinjaman uang online yang sudah saya ajukan pinjaman, itu ada pesan misalkan seperti ini, pihak aplikasi pinjaman uang online sudah menghubungi Anda tapi tidak diangkat atau tidak bisa dihubungi. Tunggulah dalam waktu 1-2 jam, aplikasi pinjaman uang online akan menghubungi Anda kembali. Nah, saya rasa dengan memberikan informasi seperti ini akan lebih baik ketimbang pengajuan mereka akan langsung ditolak tanpa memberikan informasi sama sekali.
Jadi saya harap ketika aplikasi pinjaman uang online tidak bisa menghubungi pihak peminjam, terlebih dahulu berikanlah informasi di aplikasi ataupun lewat SMS, agar peminjam bisa mengetahui bahwa aplikasi pinjaman uang online tersebut sudah menghubungi mereka tapi tidak bisa diangkat atau tidak terhubung. Kita lanjut. Akan melakukan verifikasi melalui nomor telepon yang kamu berikan untuk mengkonfirmasi data diri kamu, guys. Pastikan kamu memberikan nomor telepon yang aktif sehingga bisa dihubungi kapan aja. Sekarang kalian jadi tahu solusinya kan? Coba deh ajukan pinjaman online dan lakukan apa yang udah aku sebutkan tadi. Nah, saya rasa sekian video saya kali ini. Buat kalian yang suka dengan penjelasan saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Dan buat kalian yang memiliki pertanyaan seputar aplikasi media sosial ataupun editing ataupun pinjaman uang online, kalian bisa tanyakan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.